menaikkan pendapatan. Sejatinya pinjaman itu produktif untuk menaikkan pendapatan. Tetapi faktanya memang masyarakat kita juga karena kebutuhan lebih kemudian ke konsumtif, termasuk juga itu untuk biaya pendidikan dan sebagainya. Ya, itu yang kemudian menjadi tantangan. Nah, benar bahwa ketika terpakai untuk konsumtif yang sifatnya bukan menjadi kebutuhan, nanti dampaknya adalah pada kelalaian pinjaman. Ya. Nah, ini yang sebetulnya yang tadi di awal kita katakan literasi itu penting. Nah, literasi itu penting. Ya, karena itu memang sebetulnya ketika koperasi menolak memberikan pinjaman atau menurunkan jumlah pinjaman, sebenarnya itu bagian dari literasi. Bahwa kadang-kadang anggota datang pinjam tidak mengukur diri itu. Ya, kalau kita pakai skema yang benar, itu kan dari seluruh penerimaan itu mestinya 70% itu untuk penggunaan kehidupannya, kebutuhan, memenuhi kebutuhannya. Ya, 30% itu untuk mencicil dari total pendapatan. Ya, dari 70% itu 10%-nya harapannya saving. Nah, jadi polanya dari 70%, 10-nya saving, 60 untuk kebutuhan, lalu 30 itu pakai mencicil. Ya, tetapi faktanya tidak demikian. Itu idealnya. Tapi fakta itu kadang-kadang bisa sampai 50%. Nah, kalau sudah sampai 50% dari pendapatan, bahkan apa lebih, ya sudah bisa dipastikan itu ya bicara tentang kesejahteraan itu pasti akan jauh karena anggota terbebani ya pada satu konsep lama yaitu pinjam ya kemudian mencicil, pinjam mencicil ya orang bilang gali lubang tutup lubang. Nah, itu yang akan menjadi persoalan. Kalau untuk pinjam produktif saya kira itu ya harusnya ke sana. Tapi itu masih menjadi tantangan karena ya di satu sisi ketika menjalankan bisnis pelepasan pinjaman perlu ya. Tapi di sisi lain juga memang ketika berhadapan dengan permintaan lebih banyak pada pinjaman konsumtif itu menjadi susah. Maka mainnya mestinya diregulasi. Terus apa? Bunga pinjaman. Ketika misalkan bunga pinjaman produktif itu kita turunkan, mendorong orang untuk kemudian meminjam produktif dibanding dengan konsumtif dengan bunga yang lebih tinggi. Makanya kita di Solidaritas ada ya satu produk itu pinjaman produktif ya untuk pertanian itu dengan bunga 1%, bunga rendah supaya mendorong anggota untuk lebih banyak menggunakan pinjaman produktif. Ya, tetapi tujuan pinjaman ketika diajukan. Oke, tapi ini menjadi kendala juga nih Bapak. Kayak kalau misalkan saya mengajukan untuk pinjaman produktif, lalu kemudian misalnya akan ada pengawasan berkelanjutan dari pihak koperasi kayak kan saya pinjam, kan saya bayar. Maksudnya masyarakat kita kan begitu kan Bapak. Kan saya bayar, ini uang mau buat apa suka-suka saya dong, tidak ada urusannya dengan koperasi dan lain-lain dong. Belum lagi juga kendala-kendala lain, semisal tentang bunga ini Bapak. Mungkin banyak yang kayak belum tahu nih kenapa koperasi kalau produktif bunganya harus sekian persen, sedangkan kalau konsumtif bunganya harus sekian persen. Tapi kalau orang butuh mereka akan ambil saja begitu walaupun tidak memperhitungkan. Apalagi contoh Bapak pesta pernikahan nih, mau karena gengsi jadi harus bikin besar-besaran misalnya, sudah kita pinjam saja di koperasi nanti baru kita tutup dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang dalam tanda kutip di luar kendali nih dari koperasi, karena mungkin dalam artian mereka merasa bahwa koperasi tidak berhak untuk mengatur yang penting kami bayar seperti itu Bapak. Tapi kembali lagi kepada salah satu dari 7 prinsip dasar koperasi, yaitu tentang pendidikan perkoperasian, kemandirian juga dan lain-lain. Karena jangan sampai seumur hidup bergantung dengan koperasi dalam artian pinjaman Bapak ya. Simpanannya tidak ada, simpanannya malah berkurang, tapi pinjamannya ini yang meningkat nih Bapak. Sejauh ini bagaimana Koperasi Kredit Solidaritas Santa Maria Assunta berkolaborasi dengan BK3D Timor dan juga koperasi-koperasi lain itu Bapak, termasuk di tingkat nasional nih, dalam rangka untuk sama-sama kita berkomitmen untuk bisa mensejahterakan masyarakat dengan pendidikan, tapi juga bagaimana masyarakat itu bisa mengelola keuangan mereka dengan baik. Kolaborasi seperti apa yang dilakukan Bapak? Ya, KSP Solidaritas itu sebetulnya berdiri basisnya adalah CU, Credit Union. Oke, awalnya. Ya, itu sebetulnya memang dia jiwanya jiwa Credit Union. Ya, sebetulnya kalau kita lebih tepat menyebutnya sebenarnya Credit Union dibanding dengan KSP. KSP itu agak sedikit tidak punya roh lah. Sedikit gitu lah. Kalau lebih tepat sebenarnya Credit Union, karena kalau kita bicara Credit Union sebetulnya kumpulan orang-orang yang saling percaya. Gitu. Nah, di dalam konsep ini sebetulnya kita punya jaringan yang sangat kuat. Ya, ada Uskup BK3 Timor untuk sekunder lokalnya,
daerahnya, kemudian ada Inkopdit tingkat nasional, lalu kemudian ada EQ untuk tingkat Asia, CU Asia, Oke. lalu kemudian ada WOKU untuk tingkat dunia, dan itu kita berkontribusi. Ya, jadi anggota memberikan iuran kepada Solidaritas, lalu Solidaritas secara kelembagaan memberikan juga iuran kepada Puskopit, iuran Solidaritas. Lalu 20% dari iuran Solidaritas yang diterima oleh Puskopit dari setiap primer itu dikirim ke Inkopdit. Oke. Nah, lalu Inkopdit juga demikian seterusnya sampai dengan WOKU. Sampai tingkat Nah, internasional. jaringan itu sebetulnya terbangun sehingga tanggung jawab pendidikan itu juga terbangun. Kalau sekarang kita bicara tentang pendidikan di Solidaritas, dia tidak hanya pendidikan lokal kita saja, tapi Puskopdit ya sebagai lembaga sekunder daerah, lalu kemudian Inkopdit tingkat nasional juga memberikan literasi kepada Solidaritas, termasuk dengan EQ dan seterusnya, karena kita punya ikatan emosional di situ. Ada kontribusi kita dalam memberikan iuran, sehingga kita punya ikatan. Apa yang menjadi pertumbuhan misalkan yang ada di Kanada, di Korea, di Jepang dan seterusnya itu menjadi pembelajaran. Saya ambil contoh di bulan Juni ini nanti, di tanggal 23 sampai 27 Juni itu akan dilangsungkan rapat anggota tahunan tingkat nasional Inkopdit itu di Labuan Bajo. Ya, tahun lalu itu di Lampung. Nah, itu seluruh primer se-Indonesia itu kumpul bersama di situ. Di situ saling sharing. Ya, lalu kita hadirkan juga dari EQ dan seterusnya untuk sharing pengalaman ya di berbagai tingkatan. Nah, itu literasi yang kita bangun untuk melihat sejauh mana kita masih tetap berpegang teguh pada jati diri dan tetap mengutamakan bagaimana kegiatan itu dibangun. Pendidikan itu menjadi tanggung jawab dan fokus dari sekunder untuk memastikan primer dia itu melakukan tata kelola yang benar dan tetap pada prinsipnya menuju kepada kesejahteraan anggota. Bahwa kemudian ada yang menyimpang itu kan tantangan-tantangan yang harus ke depan. Primer bagaimana terus membangun penguatan kepada primer-primer yang ada. Sekunder membangun kekuatan kepada primer untuk tetap konsisten dengan tujuan awal berdirinya adalah untuk kesejahteraan anggota. Oke, Bapak pertanyaan berikut di live TikTok ini dari Kakak Elizabeth Dena. Ya. Selamat sore, saya ingin bertanya, strategi manajemen apa yang paling efektif dalam menjaga loyalitas anggota Kopdit Solidaritas agar tetap aktif bertransaksi? Saya boleh baca sekalian dengan pertanyaannya di TikTok Bapak ya, satu kali. Ya. Pertanyaannya di TikTok ini dari Bapak Tarsisius Tukan. Ya. Bapak Tarsi bertanya, banyak koperasi yang saat ini terjadi konflik yang ditimbulkan antara pengurus dan pengawas. Bagaimana menurut Bapak cara untuk mengatasi konflik tersebut? Dua pertanyaan ini yang sudah masuk Bapak. Membangun loyalitas. Ya, itu sebetulnya begini. Kita setiap koperasi, kalau kita lihat banyak sekali koperasi menjamur di Kota Kupang, di NTT dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau saudara koperasi, kenapa bangun lagi koperasi? Ya. Kan begitu. Nah, itu sama juga. Kadang saya sering mengatakan juga, ambil analoginya, kalau kita jalan tuh deretan kios-kios tuh begitu banyak. Ya, ada Alfamart berdampingan dan seterusnya. Kalau itu konsep ekonominya kita bisa lihat dari sudut pandang apa yang disebut dengan ilusi buying. Ya, ilusi buying. Itu konsepnya begini. Ketika misalkan kita melewati satu jalur, itu psikologi konsumen dimainkan di situ sebetulnya. Ketika kita melewati satu tempat yang hanya ada satu tempat jualan, maka kita akan berpikir begini, saya beli atau tidak nih? Saya beli atau tidak? Kalau ada satu tempat. Tapi kalau ada lebih dari satu tempat, Alfamart, Indomart berdiri berdampingan, yang muncul bukan saya beli atau tidak, tapi saya beli di Indomart atau Alfamart. Di mananya belinya atau tidak? Bukan saya beli atau tidak, tapi di mananya saya beli. Ya. Gitu. Nah, itu konsep yang mungkin kita bisa pakai juga untuk di koperasi. Bukan soal saya mau tidak menjadi anggota koperasi, tapi karena pilihan banyak, saya mau di mana. Nah, mau di mana itu sebetulnya apa ya, spiritualitas atau keistimewaannya. Setiap koperasi itu punya keunggulan, punya keunikan. Ya. Nah, itu yang harus disadari setiap orang yang mau menjadi anggota, warga masyarakat yang ingin menjadi anggota koperasi tertentu, itu harus mengetahui apa sih keunggulannya, apa sih keunikannya. Ya. Sehingga ketika dia masuk itu memenuhi. Karena di situ kan disiapkan produk-produk tuh. Nah, produk mana yang menurut saya bisa memenuhi kebutuhan saya. Nah, itu yang harusnya menjadi concern dia. Oh, saya mau bergabung di situ karena ada konsep ini yang menurut saya pas dengan saya. Begitu. Nah, kemudian terkait dengan konflik yang mungkin akhir-akhir ini banyak terjadi di beberapa tempat, itu sebetulnya
ada satu pemikiran ini ya sebenarnya, soal integritas. Ya, integritas ini kan ada 2 sebenarnya, compliance dan konsistensi. Ya, kadang-kadang kita bicara misalkan integritas tentang compliance, itu sekedar memenuhi regulasi. Ya. Ya, semua kan regulasi sudah saya penuhi ini. Ya, itu kan bagian dari apa yang disebut integritas, tapi tidak punya roh di situ, tidak konsisten di situ. Nah, kembali kenapa soal misalnya konflik terjadi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 itu sudah memberikan garis jelas di situ bahwa pengurus dan pengawas itu tidak digaji atau lebih tepatnya itu volunteer. Volunteer. Ya, konsep volunteer itu yang sebetulnya menurut saya paling tepat sebetulnya. Karena orang ketika bekerja dengan pemberian diri tanpa iming-iming sesuatu, maka dia hadir untuk pemberian diri dan bagaimana aktualisasi diri terjadi di situ. Tapi ketika sudah diiming-iming sesuatu, ya karena ada kepentingan tertentu, maka itu konflik terjadi. Ya, itu sudah tidak lagi fokus kepada kesejahteraan anggota, tetapi sudah mulai kepada kepentingan tertentu. Nah, itu sebetulnya yang kalau sudah bergeser ke situ, itu yang terjadi. Maka tadi saya bilang di awal bahwa sebetulnya koperasi itu ada 2. Ada filosofisnya, ya, yang sebenarnya dasar kenapa koperasi itu berdiri, dan kemudian ada nilai bisnisnya. Nah, ketika kita melupakan filosofisnya, maka nilai bisnis ini yang unggul. Ketika nilai bisnisnya itu kemudian jadi, maka itulah yang terjadi, kepentingan-kepentingan tadi itu merusak dari roh dari koperasi itu sendiri. Begitu. Dia menjadi, ya, kemudian muncul NPL-nya yang tinggi, persoalan internal yang begitu tidak pernah selesai. Ya, karena nilai bisnisnya yang diutamakan. Filosofis koperasinya itu sudah mulai hilang. Nah, itu saya pikir, nah, maka apa yang harus dibuat? Ya, dia harus kemudian revitalisasi nilai. Ya, kembali kepada jati diri. Kalau kita kembali kepada jati diri, saya kira itu bukan soal perebutan jabatan, kekuasaan, kepentingan dan sebagainya. Karena siapapun ada di posisi apapun, tujuannya sama, bagaimana itu bisa melayani anggota. Maka tidak ada sekat-sekat soal posisi jabatan dan sebagainya. Jadi saya pikir revitalisasi nilai menjadi penting menghadapi berbagai persoalan yang terjadi pada koperasi. Oke, lanjutan dari Bapak Tarsi ini, Bapak, koperasi harus bebas dari politik katanya. Iya, ini juga sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dewasa ini Bapak ketika sudah ada kepentingan-kepentingan tertentu termasuk kepentingan-kepentingan politik yang sudah masuk di ranah ini. Tapi sebelum itu Bapak, berbicara soal kolaborasi dengan pemerintah nih. Kehadiran KSP Kopdit Solidaritas selama lebih dari 3 dekade ini tentu juga tidak terlepas dari bagaimana KSP Kopdit Solidaritas juga membangun kolaborasi bersama dengan pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kota kabupaten yang ada di seluruh NTT dalam kaitannya dengan bagaimana ikut membangun daerah nih Bapak. Entah itu secara finansial maupun juga bagaimana berkontribusi melalui pembangunan sumber daya manusianya lewat pendidikan dan lain-lain yang dilakukan saat ini. Sejauh ini bagaimana Bapak kolaborasi antara Kopdit Solidaritas dengan pemerintah daerah, provinsi dan juga kota kabupaten di NTT ini Bapak? Ya, pemerintah itu posisinya sebagai pembina, ya, pengawas dari koperasi untuk memastikan koperasi itu berjalan sesuai dengan regulasi. Bahkan di Permenkop nomor 8 tahun 2023 itu diperkuat terkait dengan tata kelola dan peran pemerintah di situ. Ya, kita lihat Indosuria sebagai contoh di mana sebuah koperasi yang taat asas dari aspek compliance-nya, ya, selalu mendapatkan KAP dengan opini wajah tanpa pengecualian, tapi kemudian bisa kolaps. Ya, itu tadi. Nah, peran pemerintah di situ memastikan bahwa koperasi itu berjalan tanpa merugikan masyarakat NTT itu sendiri. Nah, di Permenkop nomor 8 tahun 2003 itu kemudian memberikan penegasan bahwa sebelum seseorang menjadi pengurus ataupun pengawas itu harus diuji kelayakan dan kompetensinya bahwa dia benar-benar layak. Baru kemudian boleh diajukan untuk proses pemilihan. Nah, sehingga sekarang itu sebetulnya sudah diwajibkan untuk setiap koperasi simpan pinjam itu wajib melalui uji kelayakan dan kompetensi sebelum menjadi pengurus dan pengawas dipilih melalui RAT. Nah, bagaimana peran koperasi dalam membangun atau seirama dengan pemerintah dalam programnya seperti OVAP dan seterusnya yang sekarang ada di NTT. Pertama tadi seperti saya bilang, perekrutan anggota tenaga kerja, penyiapan tenaga kerja. Itu kontribusi nyata yang ada di koperasi. Ya, kemudian akses terhadap pinjaman modal usaha yang disediakan. Itu juga demikian karena
pemerintah sendiri melalui lembaga perbankan, Himbara dan seterusnya tidak mampu untuk sendiri bergerak berhadapan dengan masyarakat karena regulasi dan sebagainya. Maka hadirnya koperasi itu juga membantu untuk mendekatkan akses pembiayaan modal kepada masyarakat. Lalu kemudian yang paling penting juga sebenarnya pembangunan sumber daya SDM. Iya. Nah, petani-petani kita dan seterusnya itu kan butuh pendidikan. Saya ambil contoh, kami pernah kerjasama itu di Kabupaten Kupang di Usawa itu dengan Undana, ya tentang paronisasi sapi. Ya kita punya program, ya paronisasi sapi. Ya itu namanya pinjaman grace period. Jadi dia paron sapi 6 bulan itu tanpa mencicil selama proses pemeliharaan sapi. Karena logikanya ketika dia beli untuk pelihara sapi kan tidak bisa dicicil tuh. Iya. Karena masih proses produksi ini. Iya, masih usaha nih. Nah, ketika timbang itu baru kemudian pelunasan terhadap pinjaman. Nah, itu kita lakukan. Supaya kemudian memastikan itu berjalan dengan baik, kami kerjasama dengan Undana. Nah, melakukan pendidikan kepada mereka yang peternak-peternak itu untuk bagaimana melakukan paruh sapi yang benar. Ya, bukan sekedar memberikan banyak makan, tapi aspek nutrisinya itu juga diperhatikan. Berapa rumput, dedak dan seterusnya itu dipadukan supaya walaupun sedikit tapi unsur nutrisinya terpenuhi, maka berat badan sapi dan seterusnya itu bisa. Lalu kotoran sapi bagaimana diolah menjadi pupuk. Nah, kita bangun literasi di situ. Itu saya kira bagian dari bagaimana kontribusi selain dari begitu banyak hal yang sudah dibangun, dan saya kira ini awal yang ke depan juga mungkin kita bisa menghadirkan anggota-anggota yang juga berhasil. Itu mungkin bisa menjadi sharing untuk lain-lain bisa melihat bahwa ternyata ya di koperasi itu penting sebetulnya karena ada perubahan paradigma cara berpikir. Itu yang paling penting gitu. Iya, jadi tidak sekedar simpan dan pinjam, tidak hanya berhenti di simpan dan pinjam ini Bapak. Oke. Bapak KSP Komdit Solidaritas Santa Maria Assumpta. Dari namanya saja orang sudah langsung tahu ini berkaitan sekali dengan spiritualitas dari Santa Maria Assumpta. Karena kan ini pertama kali didirikan itu dari Paroki Santa Maria Assumpta sendiri nih Bapak. Sampai sejauh ini apakah memang masih ada peran gereja dalam entah itu dari pihak paroki sendiri atau mungkin dari pihak keuskupan dan lain-lain bekerja sama melalui unsur-unsur dalam gereja nih Bapak, misalnya KUB, wilayah atau kelompok kategorial tertentu yang ada dalam gereja, atau mungkin juga di luar gereja Bapak, komunitas-komunitas agama lainnya, karena kan di NTT ini komunitas agamanya sangat kuat ya Bapak. Sejauh ini kolaborasi Komdit Solidaritas dalam mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan dari komunitas-komunitas agama itu seperti apa Bapak? Ya. Solidaritas ini lahir dari rahim Paroki Santa Maria Assumpta, dan itu masih sampai dengan sekarang berada dalam lingkungan Paroki Santa Maria Assumpta. Kantor pusatnya masih ada di situ, tapi bukan soal letak fisiknya, tetapi nilai-nilainya masih tetap ada. Soal nilai pelayanan dan seterusnya itu tetap ada, terjaga. Dan salah satu yang tetap kita jaga itu adalah Pastor Paroki Santa Maria Assumpta ex officio adalah ketua penasehat. Harapannya adalah supaya kita tetap berjalan pada relnya, yaitu pelayanan, kemudian konsep-konsep koperasi yang benar untuk tidak keluar dari jalur. Tetapi bahwa koperasi ini milik anggota, dia sudah terbuka sesuai dengan prinsip koperasi sukarela dan terbuka. Ya siapa saja boleh masuk, lalu kemudian itu terbuka dan terbukti bahwa hari ini koperasi ini tidak hanya untuk agama tertentu, tapi sudah terbuka untuk semua. Dan kita kolaborasi dengan semua gereja dan semua agama itu karena kemanusiaannya. Ya, kita tidak lihat dari suku dan sebagainya, tapi aspek kemanusiaannya itu karena tujuannya adalah anggota, siapapun yang menjadi anggota, dia menjadi koperasi terbuka yang selama ini sudah kita jalan. Dan kontribusi kita, ya kita juga punya dana sosial yang juga kita bisa setiap tahun memberikan bantuan kepada komunitas-komunitas tertentu yang sebagai bagian dari empati kita kepada komunitas-komunitas yang juga sudah berkontribusi terhadap tumbuh kembangnya KSP Komdit Solidaritas. Oke, baik Bapak. Tidak terasa kita ini sudah ada di penghujung acara KSP Talk sore hari ini antara Radio Tirolog dan KSP Komdit Solidaritas. Ini menjadi event perdana yang tentu saja kita harapkan bisa membuka kesempatan kolaborasi lainnya Bapak, karena tentu saja ini menjadi topik yang sangat penting Bapak. Barangkali secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari itu
kita abaikan. Ngapain sih bahas literasi keuangan, ngapain sih bahas koperasi dan lain-lain, padahal Membosankan. membosankan ya Bapak. Mau bilang begitu tapi Bapak dosen ini. Tapi padahal ini topik yang sangat penting, Siap. tidak hanya dibicarakan di ruang-ruang ilmiah secara intelektual dan lain, Betul, padahal menyentuh betul. ke semua aspek Aspek, kehidupan, ya. di ke semua masyarakat tanpa terkecuali, di entah itu dari latar belakang pendidikan dan apapun itu, pasti tentang ekonomi ini sesuatu yang sangat penting Bapak. Kita tentu berharap bahwa pekan depan dan juga di selanjutnya kerjasama ini akan terus berlanjut supaya kita punya komitmen bersama nih Bapak, baik Radio Trilolog maupun KSP Komdit Solidaritas, untuk bisa menyebarkan informasi-informasi ini, edukasi-edukasi melalui media ini kepada lebih banyak masyarakat. Karena kami juga punya para pendengar itu juga banyak ya, anggota Komdit Solidaritas Bapak. Kalau siaran tuh pasti salam untuk, karena Bapak Urbanus ini sering sekali aktif ya, bergabung. saya sering dengar ya. Ya, jadi betul. Selain salam-salam seperti itu juga Ya, KSP siap. Komdit Solidaritas kan jadi sponsor untuk salah satu Ya. acara kami Trilolog spesial, juga beriklan dan lain-lain. Jadi kita berharap bahwa ini akan ada keberlanjutan dari program ini. Bapak, di penghujung program talkshow kita sore hari ini, apa kira-kira pesan yang mau Bapak sampaikan kepada seluruh anggota KSP Komdit Solidaritas, juga harapan Bapak agar KSP Komdit Solidaritas bisa tetap eksis, sekali lagi tidak hanya sebagai koperasi simpan pinjam, tapi juga menjadi tempat di mana masyarakat, khususnya para anggota, bisa menerima pendidikan, bisa mendapatkan literasi keuangan menuju kemandirian ekonomi. Silakan Bapak. Ya. Terakhir saya ingat satu pemikiran dari Maxwell yang mengatakan bahwa nasib seseorang itu ditentukan dari cara dia berpikir. Ya, apa yang kita pikirkan itulah nasib kita. Yang lewat teori survival mekanismenya itu, ya, itu menurut saya luar biasa. Ini sebenarnya konsep dalam koperasi sebetulnya. Ya, menjadi anggota koperasi bukan soal lembaganya, bukan soal simpan pinjamnya, tapi soal perubahan paradigma cara berpikir. Ketika kita menjadi anggota koperasi lalu kemudian ada perubahan cara berpikir, itu sebetulnya kita sudah menjadi anggota koperasi yang benar. Tapi kalau kita masih dengan cara hidup yang lama, maka sebetulnya kita berkoperasi tapi tidak punya roh koperasi. Karena itu saya menghimbau kepada semua masyarakat, terutama anggota koperasi solidaritas, ingat bahwa kalian adalah pemilik dari Komdit Solidaritas. Jadikan solidaritas sebagai rumah kita semua. Ketika mengalami persoalan apapun itu, datanglah ke sana, dan di sanalah rumah kita untuk kita bertumbuh bersama untuk menuju kepada apa yang kita sebut sebagai financial destination. Untuk warga masyarakat yang belum menjadi anggota koperasi, mari bergabung bersama Komdit Solidaritas. Kami pastikan aman karena semua selalu melalui proses tata kelola yang sehat, secara periodik, diawasi oleh dinas, kemudian kantor akuntan publik dan sekunder, memastikan koperasi solidaritas selalu berada pada jalur yang benar. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Siap. sudah berbagi sore hari ini. Saudara pendengar, tiba lagi kita di penghujung program Live Talk Show kerjasama Radio Trilolog Solo Verbum dan KSP Komdit Solidaritas Santa Maria Assumpta dengan topik literasi perkoperasian menuju kemandirian ekonomi. Jangan lupa setiap hari Sabtu pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia bagian tengah, program ini akan terus berlanjut dan kita akan terus mendengarkan kisah inspiratif dan juga komitmen serta konsistensi dari KSP Komdit Solidaritas dalam membangun perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, saya Katrin Lama Blow bersama dengan Bapak Yohanes Pade Supadi SEMSI. Kami mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan seluruh aktivitas Anda. Salve, selamat sore dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Saya punya ini tiba-tiba mati. Bapak punya masih. Oh, tidak tahu ini. Ada yang ini, Bang. Oh, tidak Bapak, saya tarik terlepas. Ini panas. Dan tadi saya tidak bisa dengar suaranya Bapak sebenarnya di dalam gitu. sini. Ternyata ini terlepas. Ada Ini yang edisi perdana, tapi yang nonton live TikTok banyak sekali. begitu. Yang komentar banyak sekali sebenarnya Bapak. Koperasi Kredit Solidaritas luar biasa, keren Pak Made. Ini yang kasih emoticon up, ini juga banyak yang lebih terbaik Bapak John, penjelasan secara logika. Komdit Solidaritas luar biasa. Oh, ada Komdit Solidaritas Sumba yang nonton ini Bapak. Oh ya, ini minggu depan mereka. Oh, Saya akan pantas. Banyak sekali nih yang kasih emoticon untuk Komdit Solidaritas Bapak. Maju terus ya, Komdit gitu. Solidaritas. Kalau ini perdana, terima kasih kakak-kakak, jangan lupa setiap hari Sabtu
jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Jangan lupa. Dan sayang setengah mati, sejak saya pikir